Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luko Maria. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis mempunyai makna segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, bayan takrir atau takkid, yaitu hadis memperkuat isi dari Al-Quran. Contoh dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan di dalam Al-Quran, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Perintah puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan perintah menunaikan haji terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97. Yang kedua, bayan tafsir, yaitu hadis menafsirkan isi Al-Quran. Bayan tafsir ini dibagi menjadi 3, yaitu tafsir al-mujmal, hadis memperinci ayat Al-Quran yang global. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Hatu rub'a usyri amwalikum, berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Hadis tersebut memperinci perintah sholat dan zakat yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada tahsis al-am, yaitu hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Sebagai contoh, hadis tentang masalah warisan di kalangan para nabi. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan kepada umat Islam agar membagi warisan kepada ahli waris. Syariat waris itu tidak berlaku khusus pada para nabi, sehingga keumuman ayat tersebut dikhususkan oleh hadis. Kemudian takkid al-mutlaq, yaitu hadis membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Contohnya, sabda Nabi, tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya pencuri lelaki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Jadi hadis ini memberi batasan harta curian yang karenanya pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah bayan tasyri'i, yaitu hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Sebagai contoh, Rasulullah bersabda, diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan, karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.